Gimana semuanya? Sehat semuanya? Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat, Pak. Baik ya. Etika kepribadian atau kepribadian, etika, bisa juga persepsi dan pengambilan keputusan biasanya seperti itu. Jadi ada kepribadian, ada etika, yang ada moral dan lain sebagainya. Sebelum Bapak melangkah ke materi pelajaran etika kepribadian, mungkin pernah tahu apa itu etika. Kalau kita belajar etika terus harus benar-benar memahami bahwa di sini kita bisa tahu apa sih itu etika. Coba foto dulu. Silakan ada yang jawab. Apa itu etika? Ya, etika yang sering kita lakukan sehari-hari itu etika sebenarnya itu. Apa yang kita lakukan di rumah maupun di kantor dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan etika. Apa itu Jihan, etika? Suatu ilmu yang berhubungan dengan moral, Pak. Kan dengan moral, ilmu dengan hubungan dengan moral. Ya, ilmu yang etika. Ilmu yang mengenai sifat baik dan buruknya seseorang, Pak. Ilmu yang mungkin memberikan seseorang. Ya ini kan di sini sudah ada apa itu etika. Ya. Apakah etika itu sama dengan kelakuan, tindak tanduk seseorang, tingkah laku seseorang? Iya, Pak, sama, Pak. Iya, Pak, sama. Iya, teh. Nah, bagaimana Iya, kalau kita melihat di bahwa etika di sini, ya, kaitannya adalah kepada individu, ya, dan untuk orang banyak, ya, individu dan untuk orang banyak. Nah, kalau kita sudah beretika dan bermoral, pasti kita akan menjadi lebih baik dipandang atau dilihat oleh orang lain, maksudnya. Nah, Bapak singgung sedikit di sini, ya, bahwa etika dan moral, ya, atau kepribadian, ya, etika dan kepribadian tadi ya. Kalau kepribadian itu adalah organisasi dinamik, ya, dalam individu yang memiliki sistem psikologis yang dapat menentukan penyesuaian unik ya, penyesuaian uniknya terhadap lingkungan, ya, kemudian atau keseluruhannya cara-cara yang ditempuh oleh individu, ya, oleh diri sendiri, ya, untuk berkreasi dan berinteraksi dengan yang lain. Itu pribadi. Nah, kalau kita berbicara masalah pribadi atau masalah etika, berarti kembali kepada diri kita sendiri, individu, ya, individu. Ya, ada kaitannya dengan kepribadian, ya. Contohnya kalau kita melihat kepada kepribadian dulu, ya, ya, sebelum kita melangkah ke etika, kepribadian dulu, karena etika kepribadian. Nah, contohnya mulai dari penentu kepribadian itu, ya, diambil dari keturunan, ya, kepribadian. Keturunan contohnya fisik, wajah, ya, kemudian temperamen, kemudian juga komposisi tubuh. Ini kalau dilihat dari penentu kepribadiannya. Kemudian kalau lingkungannya adalah lingkungan budaya, kemudian norma, sikap, kemudian juga nilai hidup. Ya. Kemudian kalau situasinya, ya, situasinya lingkungan, di dalam lingkungan itu adalah contohnya adalah tempat ibadah, masjid, kemudian tempat apa namanya, tempat kerja atau lingkungan kerja, tempat rekreasi. Ya, ini
Jadi kepribadian dan penentu kepribadian itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui sedikit tentang pembahasan kepribadian, maka ya, apa itu etika? Ya, tadi sudah jawab sama Jihan ya. Apa Jihan, sikap atau perilaku? Mengenai baik dan buruknya perilaku Baik seseorang, dari Pak. seseorang, ya. Baik dan buruknya seseorang atau individu, ya. Baik, kita maju etika dan moral. Dalam bahasa Sirasari, ketika sering disamakan dengan moral. Contohnya, kalau memukul seorang perempuan, tidak beretika atau tidak bermoral. Kira-kira seperti apa? Bermoral atau tidak beretika? Memukul orang. Tidak bermoral, Pak, kalau menurut saya. Nah, kenapa Tidak tidak beretika. bermoral? Moral. Kenapa? Kenapa tidak beretika? Memukul Tidak orang. beretika, Pak. Apa? Tidak Tidak sopan, Pak. beretika. Ya, satu-satu. Apa kira-kira? Kenapa? Memukul orang, perempuan, tidak beretika atau tidak bermoral? Moral. Tidak beretika, Pak. Tidak beretika. Apakah juga tidak bermoral? Ayo. Tidak beretika, apakah juga tidak bermoral? Ya, Pak, tidak bermoral dan tidak beretika. Tidak bermoral dan tidak beretika. Oke, ini contohnya. Kemudian yang berikutnya. Nah, di dalam definisi etika, ya, etika sebagai filsafat moral. Etika pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran moral atau etika sebagai ilmu tentang moralitas. Moral, ya, moral, ingat. Moral ada kaitannya dengan etika. Ada tidak? Apakah bersamaan moral antar moral dengan etika itu? Ya, silakan sambil diskusi, monggo. Ya. Kira-kira seperti Ada apa? kaitannya, Pak. Ada kaitannya. Contohnya apa etika dan moral kaitannya? Sama-sama membahas tentang perbuatan manusia, Pak. Ya, baik dan buruknya. Ya. Sama-sama menilai kegiatan seseorang dari segi akhlaknya ya, baik buruknya seseorang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, definisi moralnya adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan. Ya. Jadi yang baik dikerjakan dan yang tidak baik tidak dikerjakan, seperti itu. Jadi ajaran moral adalah tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya tidak menjadi baik. Kira-kira seperti apa ini? Kok seperti itu? Supaya bisa menjadi baik. Ajaran moral itu adalah membuat orang itu ya melakukan pekerjaan yang baik ya dan melarang perbuatan yang tidak baik. Ini moral, ya moral. Tapi itu jelas? Jihan, Jelas, Pak. Gusti gimana? Rusli Jelas, pendapatnya, Pak. Rusli? Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira seperti apa contohnya? Ya, di dalam pendapatnya, mulai dari definisi moral dan etika, ya nanti kan bahas masalah ini panjang lebar. Ini ada berapa slide? Ada 30 atau 47 slide ya yang akan disampaikan. Hari beberapa slide baru sudah selesai. Karena memang kalau kita belajar seperti diskusi itu lebih baik sebenarnya, tapi kelihatannya tidak ini ya, tidak menanggapi apa yang Bapak sampaikan. Jadi, oke. Berikutnya, contohnya ini moral. Contohnya, ya. Aturan dan hukum agama, hukum adat, wejangan tradisi leluhur, nasihat orang tua, ajaran ideologi dan lain-lain. Ya, sumber moral, tradisi, adat, agama, ideologi negara. Contohnya, kalau seandainya
Orang tua melarang anaknya duduk di depan pintu. Kira-kira masuk ajaran moral tidak? Moral, Pak. Masuk ajaran Masuk, moral. Pak. Masuk, Pak. Ya, masuk. Ajaran-ajaran moral yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya itu adalah mendidik supaya ya anaknya menjadi lebih baik. Ya. Contohnya melarang anaknya bermain. Masuk moral tidak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Ya, kira-kira apa? Kenapa kok orang tua selalu melarang anaknya bermain? Karena ketakutan. Sebenarnya anak itu dilihat saja kalau kita melihat anak, mendidik anak, kemudian anaknya lagi bermain. Jangan dicegah, jangan dilarang. Dilihat saja. Dilihat saja agar apa? Agar anak nggak ketakutan nantinya. Agar memberani. Ya, kalau seandainya ini nggak boleh, itu nggak boleh, kemudian semua melarang, ya nanti anaknya juga akan ketakutan. Berani. Jelas ya? Jadi moral itu adalah aturan hukum, ya, mulai dari tradisi leluhur, ya, nasihat orang tua, ajaran ideologi, ajaran agama dan lain sebagainya. Ini masuk di dalam moral. Kenapa? Karena adalah untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan melakukan yang terbaik adalah moral. Ada pendapat lain? Silakan. Nirma, gimana Nirma? Menurut Nirma? Contohnya apa lagi? Banyak kok. Ayo, contohnya apa lagi Nirma? Contohnya apa kira-kira? Iya, Pak. Iya, contohnya apa? Moral. Kalau kita berbicara tidak baik kepada orang tua, itu masuk di moral apa etika? Nirma? Masuk moral apa etika? Contohnya, seorang anak ya memarahi orang tuanya. Ya, memarahi orang tuanya. Itu moral apa etika? Nirma? Amelia mungkin? Ya. Melarang perbuatan yang tidak baik itu termasuk dalam moral, ya, moral. Melarang perbuatan tidak baik dan menjadikan orang itu menjadi lebih baik atau anak itu menjadi lebih baik. Karena tradisi orang tua selalu mengajarkan anaknya untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi orang yang tidak baik. Ya. Contohnya banyak, ya. Contohnya banyak. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh? Satu saja, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Contoh dari moral itu, contoh kecilnya buang sampah sembarangan. Itu termasuk dari moral. Buang sampah sembarangan termasuk dari moral. Karena tindakan menjadi kebaikan, ya, untuk kebaikan. Tapi ada kata-kata yang tidak baik ya di dalam pembuangan sampah. Ada yang kata-kata yang menyakitkan hati sebenarnya kalau kita baca ya seperti itu dalam buang sampah ini. Cuman ya itu hiraukan saja karena tidak baik. Bahkan mendoakan yang tidak baik. Jangan sampai membuang sampah di sini karena nanti ada masalahnya. Itu. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Nah, dasar kata yang sama, kata yang dasarnya sama dengan etika, tetapi berbeda artinya, yaitu etos dan etis. Ya. Kata yang dasarnya sama dengan moral, tetapi berbeda artinya, yaitu amoral dan immoral.
Nah, kata-kata yang sama ini, ya, kalau biasanya etos itu apa kira-kira? Ada etos kerja. Ya. Kira-kira seperti apa? Dasar kata yang sama, ya, dari kata etika, kemudian masuk kepada perbedaan artinya menjadi etos dan etis. Sedangkan kata moral yang berbeda artinya dengan amoral dan immoral. Karena waktunya ini materinya banyak ya, mari kita lanjutkan. Etos adalah sikap dasar, ciri-ciri dan pandangan penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Ini dinamakan etos, ya, etos. Etos. Misalnya etos kerja. Tadi sudah disampaikan. Bagaimana sikap terhadap kerja atau kegiatan atau malas-malasan atau tidur atau bagaimana? Bagaimana pemandangan terhadap kerja, beban atau kualitas diri? Ya. Kemudian bagaimana penilaian terhadap kerja, kutukan atau anugerah? Bagaimana terhadap lingkungan kerja? Ya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu etos kerja, etos, ya, jadi kita tinggal melihat bagaimana. Karena ini adalah ciri-ciri dan pandangan penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Contohnya kita lagi bekerja, dilihat sama atasan, ya sama bos atau sama direksinya. Kalau etos kerjanya baik, ya, atasan akan memberikan nilai yang lebih baik. Contoh yang ada di gambar ini, ada yang namanya kerja sambil tiduran, ya, ada yang namanya kerja sambil ngobrol sama temannya. Nah, ini hal yang tidak baik, padahal semuanya kegiatan di dalam etos kerja harus sesuai dengan SOP ya, SOP atau job description-nya. Ya. Tidak boleh ya melihat pekerjaannya orang lain, ya kecuali akan memberitahu nggak apa-apa. Tapi kalau selalu seperti itu, ini nanti kerjaannya diri sendiri atau orang itu sendiri tidak akan maksimal. Sampai sini jelas, Piatun? Aisyah? Jelas, Pak. Ma? Jelas, Pak. Etos, ya. Kemudian etis, ya. Etis, lucu gambarnya ya. Etis, tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Misalnya perbuatan tidak etis atau perbuatan etis. Kira-kira gambar ini etis tidak? Nah ini Aisyah, ya. Etis ya? Tidak, Pak. Keren. Gimana ini? Ya. Tidak. Ya, etis itu tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Sedangkan tadi etisnya kan sudah tahu. Kalau etis, kadang-kadang, waduh, tidak etis nih kamu tuh, kan gitu ya. Kamu pakai baju gini kok nggak etis? Gitu. Pernah nggak kata-kata seperti itu keluar dari diri kita sendiri? Pernah nggak? Sama temannya bilang tidak etis itu, pernah? Nggak pakai etis ya, Pak. Pernah. Paling Farel banyak, pernah? Pak. Hah? Sopan. Esa Belum pernah? pernah. Pernah ya? Apa? Contohnya apa? Etis? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Yang sudah pernah Biasanya siapa? kentut sembarangan, Pak. Kentut sembarangan biasanya, Pak. Tidak etis. Yang bilang tidak etis. Jadi hal seperti itu memang kadang-kadang ya kalau kita berbicara, ya kadang-kadang tidak masuk di akal. Kadang-kadang melihat orang sembrono berpakaian, wah tidak etis katanya, tidak etis. Kadang-kadang orang itu ceroboh dalam mengerjakan sesuatu, tidak etis, menyalahkan orang lain. Ya. Ya, itu. Jelas sampai sini? Etos sama etis, jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Sekarang lanjut ke amoral. Ya, amoral awalan A berarti tidak. Ya, amoral berarti tindakan yang tidak berhubungan dengan konteks
moral atau tidak berhubungan dengan kebaikan atau kejahatan atau tindakan yang netral ya atau non moral ya. Misalnya berjalan. Berjalan ya amoral. Kalau berjalan seperti ini amoral atau bukan? Berjalan. Kira-kira gimana? Mohon maaf, mata masih ini sakit. Gimana? Ya. Contohnya apa lagi kira-kira selain berjalan, amoral? Rusli, apa Rusli? Contohnya? Karena tidak ada kaitannya, ya, dengan moral, tidak ada hubungannya, ya. Tapi kalau amoral, apakah itu, ya? Masih di jalan. Ulangi, kurang keras, putus suaranya. Apa? Di jalan ini Pak, masihan Pak. Wow, di jalan. Makanya suaranya kurang jelas ya. Jadi kurang baik. Jadi ini ya, awalan A berarti tidak. Ya, amoral berarti tindakan yang tidak berhubungan dengan konteks moral. Moral ya. Atau tidak berhubungan dengan kebaikan atau kejahatan. Ya, ini dari sikap dan tingkah laku seseorang. Ya, itu disilat dari sikap dan tingkah laku seseorang pada saat berbuat sesuatu. Ya, berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu bisa juga ya. Kadang-kadang kalau kita berjalan kan harusnya sendirian ya, nggak boleh gandeng tangan ya. Tapi tidak moral. Ini gandeng tangan kan? Ya, gandeng tangan. Nah, apakah di sini masuk dia moral? Ya moral emang amoral digandeng gambarnya. Ya ini amoral ya, amoral karena gandeng tangan. Tapi kalau kita jalan sendiri tidak masuk di dalam amoral. Ya. Ya konteksnya adalah berjalan ya. Oke, lanjut. Nah, sedangkan immoral, ya, ingat immoral adalah tindakan yang bertentangan dengan moralitas atau tindakan yang melawan ajaran moral. Nah, kira-kira gambar ini, anak ini melakukan tindakan yang immoral. Nah, kalau anak marah-marah kepada orang tuanya, masuk ke immoral apa etika? Atau moral? Immoral, Pak. Moral ya. Kalau immoral? Masuk ke immoral, Pak. Meneriakan sesuatu, oh merdeka, immoral nggak? Enggak, Pak. Merdeka, immoral ini. Kira-kira seperti apa? Immoral apakah berkaitan dengan seseorang yang meneriakan atau bergembira apabila nonton sepak bola? Ya, nonton sepak bola. Beliau teriak. Teriak. Jadi itu melakukan tindakan immoral. Teriak histeris, kemudian apa itu mempertahankan timnya begitu. Mungkin kalau mau bola masuk itu pasti ya orang-orang selalu meneriakkan atau melakukan tindakan immoral. Iya nggak, Piatun? Iya, Pak. Gimana? Rusli, gimana Rusli pendapatnya? Apalagi kira-kira selain dari sepak bola? Ada lagi nggak? Dengan bangganya dia ya tanpa sadar ya berteriak atau meneriakkan sesuatu yang dia merasa suka dan yang dia merasa senang, bukan marah, bukan jengkel, karena dia senang tapi teriak histeris, itu adalah immoral tanpa disadari ya, tanpa disadari tiba-tiba ya tadi yang nonton bola itu
Kadang-kadang kita lagi nonton TV, ketawa, ya ada lawak, kemudian ada lawak yang lucu. Kita ketawa sendiri. Apakah itu masih immoral? Ya, Piatun, masih immoral bukan? Iya, Termasuk. immoral, Pak. Termasuk, Pak. Karena serentak, tidak disengaja, tiba-tiba dia teriak, ketawa keras-keras, sambil tangannya bergerak gitu, tanpa sengaja. Tapi itu adalah hal yang secara refleks dengan adanya immoral tersebut. Jadi meneriakan sesuatu, mempertahankan sesuatu dengan tidak dengan refleks, tidak sadar. Itu yang immoral. Paham ya immoral, Dian, Tusni? Yang lainnya paham nggak? Jelas? Jelas, Pak. Materinya banyak. Nah, ini tindakan amoral sama immoral. Nah, perhatikan ya, tindakan amoral, egois, kemudian duduk termenung, melamun, apakah immoral melamun? Melamun minum amoral nggak? Immoral nggak? Melamun. Amoral, Pak. Immoral, Pak. Nah, sini. Kira-kira gimana? Immoral apa amoral? Amoral. Amoral. Pak. Amoral. Iya, Pak, amoral. Kalau egois, ya tadi gambar itu adalah amoral. Kalau immoral adalah kalau nangis sedih gini. Kira-kira apa itu? Amoral, Pak. Hah? Aisyah, apa kira-kira? Kalau gini loh. Nangis. Amoral, Pak. Amoral. Kan cuman sedih. Jadi karena harus bisa membedakan antara amoral dan immoral, ya. Ingat, ya. Kadang-kadang perbuatan seseorang itu kadang-kadang bisa dengan refleks ya membuat immoral dan kadang-kadang juga ya berbuat amoral. Tapi nggak sadar. Tapi ini tidak termasuk di dalam norma. Paham ya? Paham ya? Ini ada tindakan gerakan-gerakan seseorang yang berkaitan dengan immoral dan amoral. Tadi kan etos dan etis ya. Sama dengan etos dan etis. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengetahui tindakan seperti itu adalah amoral, itu bisa bilang immoral kan gitu. Jadi bisa tahu bahwa immoral dan amoral itu tindakan seseorang atau sikap orang-orang yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Ya. Kadang-kadang kalau kita di rumah ya tiba-tiba melaksanakan sesuatu yang tidak secara sengaja, yaitu masuk dengan apa itu kira-kira? Atau mempunyai gerakan tertentu yang tidak sengaja tiba-tiba ini sebenarnya perbuatan immoral. Banyak sekali ya. Nggak usah jauh-jauh, ke diri kita sendiri saja ya. Nggak usah melihat orang lain, diri kita sendiri aja. Apakah saya ini immoral atau amoral? Gitu. Tindakan-tindakan yang seperti ini ya bisa berkaitan dengan amoral dan immoral. Ya, tergantung kita ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Pas ini ya. Kepiatun jelas? Jelas, Pak. Anissa, Cherry, Aisyah, Cherry, gimana? Jelas? Jelas, Iya, Pak, jelas. Jangan jelas-jelas saja nanti nggak paham lagi. Santai aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, kembali ke etika. Etika dan moral ini ada hubungannya. Ya, etika dipakai untuk yang umum, ya, konseksual, prinsipal. Dan moral dipakai untuk yang lebih khusus, spesifik dan praktis. Misalnya soal perceraian. Perceraian. Kira-kira kalau soal perceraian ini masuk di etika apa moral? Ayo.
Moral. Moral. Bukan etika, masuk kepada moral. Kemudian lihat gambar di sini. Ini adalah wilayah etika. Ya. Prinsip perkawinan adalah kesetiaan. Ini wilayah etika. Wilayah moral tidak boleh bercerai, boleh bercerai. Enak ya. Kalau moral itu enak ya. Cerai dan tidak boleh cerai. Ini. Tapi kalau wilayah etika adalah kesetiaan. Maksudnya ya. Karena apa? Etika adalah memegang peranan utama dalam sikap dan individu itu agar mempertahankan sesuatu yang dibuat oleh dirinya sendiri. Apalagi kalau kita melihat di gambar ini, ya prinsip perkawinan adalah kesetiaan, itu wilayah etika. Sedangkan wilayah moral tidak boleh bercerai atau boleh bercerai. Ada contoh yang lain mungkin? Ana, ada contoh yang lain? Kira-kira apa contohnya? Aisyah, ada contoh yang lain? Cindy? Selain dari ini, ada contoh yang lain? Kalau bullying itu masuk apa, Pak? Etika atau moral? Kalau apa? Bullying. Ulangi, nggak dengar. Kalau bullying itu loh, Pak, masuk etika atau moral? Nah, yang lain kira-kira moral apa etika? Etika, Pak, karena kan dalam kelompok sosial. Nah, ayo, apa moral apa etika? Silakan. Moral. Apa alasannya moral? Kenapa? Ayo, apa alasannya kok moral? Apa alasannya kok etika? Kalau moral kan bersifat lebih individual, kalau etika berlaku dalam kelompok sosial. Oke. Pendapat yang lain? Pendapat yang lain? Moral, Pak. Oke. Apa pendapatnya? Lihatin moral itu? Karena kan kalau moral itu, Pak, yang wajib dilakukan atau yang wajib dilarang gitu, Pak. Nah. Kalau etika kan lebih ke individual gitu, Pak. Oke, betul. Nah, udah paham kok, udah mengerti semua. Bagus. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Nah, sekarang lihat perbedaannya. Perbedaan etika dan moral. Kalau etika bersifat kecapakan teoritis, seperti peta wilayah, sedangkan moral bersifat perintah langsung, seperti petunjuk arah panah. Ya, paham di sini perbedaannya? Ya, antara moral dan etika. Kalau moral itu sebagai petunjuk jalan, ya, jalan, toh harus ke sana, belok kanan atau belok kiri. Tetapi kalau etika hanya memperlihatkan tempatnya saja. Ya, tapi kalau moral memberikan jalannya, memberikan arah kemana tujuannya. Tapi kalau etika hanya wilayah tertentu. Paham sampai sini? Perbedaannya. Dilihat ya, dilihat ya slide-nya ya. Perbedaan etika dan moral. Jelas? Nirma, gimana Nirma? Ada pertanyaan? Kurang jelas? Ya, ini adalah Tidak ada. etika dan moral ya, perbedaan etika dan moral. Oke, lanjut. Nah, kemudian juga perbedaan etika dan moral, etika bersifat kecakapan teoritis seperti buku ilmu pengetahuan, sedangkan moral bersifat perintah langsung seperti buku manual, ada petunjuk-petunjuk ya. Ini kalau buku hanya menceritakan, tapi kalau gambar kalau moral menjelaskan, oh, ini ikan ini apa burung atau apa dijelaskan. Jadi seperti buku manual ya. Kalau moral ya. Sedangkan etika adalah bersifat kecakapan teoritis.
Jelas di sini ya, udah sangat jelas punya. Ya tuh jelas ya? Kurang paham? Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut. Etika, kalau kita hubungan dengan etika dengan agama, tadi perbedaan etika dan moral. Sedangkan kita gabungkan etika dengan agama. Nah, etika dan agama. Etika tidak menggantikan agama dan tidak bertentangan dengan agama. Ya, etika bahkan diperlukan oleh agama. Paham ya sampai sini? Etika itu tidak menggantikan agama dan tidak bertentangan dengan agama. Karena etika itu adalah individu, ya. Kaitannya kepada individu atau diri kita sendiri. Apakah masuk kepribadian? Etika apa masuk masuk kepribadian? Tapi itu? Suaranya kurang jelas, Pak. Oh, etika apakah masuk dengan kepribadian? Masuk, kurang jelas? Pak. Oke, tak gede. Masuk, Pak. Masuk. Udah besar kok. Udah besar banget. Nah, jadi etika dan agama ada kaitannya ya, yang tidak ada pertentangan ya, karena semuanya kembali kepada individu ya. Yang melakukan etika adalah individu, bukan orang lain ya, bukan orang lain. Dan orang lain akan baik dan buruk itu dari moralnya ya. Kalau baik dan buruk orang tersebut dari moralnya, bukan dari etikanya. Ya. Benar ya, Fiatun ya? Benar nggak? Benar, Pak. Ya, itu ya. Yang lainnya mau Pak, ngikuti nggak yang lainnya ini? Kepada diem. Oke. Iya, Pak. Kemudian ada lagi kaitannya etika dengan agama. Agama tidak hanya memberi petunjuk moral, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip etis. Oke. Ya. Sama. Agama tidak hanya memberi petunjuk moral, tetapi juga mengerjakan prinsip-prinsip etis. Ya ini. Kemudian juga, mengapa etika diperlukan agama? Mengapa orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional? Ia ingin mengerti mengapa Tuhan ya memerintahkan ia berbuat itu dan ini itu dan ini ya, berbuat itu dan itu, dan berbuat itu dan ini. Ya. Mengapa diperlukan agama etika? Kira-kira seperti apa? Mengapa? Mengapa? Jihan mana Jihan? Ayo Jihan. Apa itu? Muhammad Farel. Iya Pak, kenapa Pak? Taren, Putus. gimana Taren? Menurut Taren gimana Ren? Putus Pak. Taren. Ya, gimana menurut pendapatmu Rel? Untuk etika, kenapa diperlukan agama? Ya Rel, ya silakan. Iya. Iya karena itu apa namanya perilaku ya diperlukan sama agama biar berjalan dengan lancar. Baik sesama umat. Yang lain, ada pendapat yang lain? Ya, tapi ya tuh tambahin. Etika itu diperlukan agama karena kan kalaupun belajar agama kalau tidak tahu etika itu percuma, Pak. Karena etika itu kan mengajarkan bagaimana cara menghormati agama gitu, Pak. Tuh, ya. Lebih belajar ke ilmunya. Iya, apakah moral masuk di sini? Masuk, Pak. Masuk, ya. Oke, baik. Aisyah, gimana pendapatnya Aisyah? Hindi. Pada menghilang semua. Apakah internetnya yang rusak? Atau jaringannya? Jaringannya bisa tanpa etika maka agama Ini banyak soalnya, ya.
Oke, kita lanjut. Ya. Jangan lupa nanti kalau sudah habis waktunya kasih tahu ya. Oke. Berikutnya adalah mengapa etika diperlukan agama? Yang kedua adalah seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu agama mengizinkan interpretasi yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Karena para ulama juga beda pendapat atau beda pemahaman, ya. Makanya etika dengan moral itu ada kaitannya. Karena di sini ya ada perbedaan-perbedaan mazhab, mungkin ada perbedaan ajaran dan lain sebagainya. Karena setiap para ustadz atau ulama atau juga berbeda pendapat atau berbeda ajarannya. Ada mazhab Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, kan itu beda pendapatnya. Maka dari itu ya perlu etika dan perlu moral. Ya. Betul gak? Sofiatun, betul gak? Betul, Pak. Iya. Cindy, gimana Cindy? Kok menghilang terus? Jaringan saya betul, Pak. Masuk. Oke, ya ini jelas ya. Ya, bahkan etika. Kemudian yang berikutnya, mengapa etika diperlukan agama? Yang ketiga, bagaimana agama harus bersikap terhadap masalah moral yang tidak disinggung dalam wahyunya. Misalnya soal aborsi. Nah, kira-kira aborsi nggak ada di Al-Quran ya? Ada nggak kira-kira? Aborsi tahu nggak apa arti aborsi? Anak aborsi itu apa? Kayak menggugurkan kandungan secara paksa itu, Pak. Ya, menggugurkan kandungan secara paksa. Ya, yang tidak boleh digugurkan jadi digugurkan. Ya, ini yang ketiga. Yang mengapa etika diperlukan agama? Ya, termasuk soal aborsi. Ya. Karena ya agama harus bersikap terhadap masalah moral yang tidak disinggung dalam wahyunya. Kadang-kadang yang tidak disinggung dalam wahyunya juga ada yang sunnah dan ada yang wajib. Ya, kalau yang wajib harus dikerjakan, kalau sunnah dikerjakan boleh dan tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi mengapa etika diperlukan? Yang ketiga. Oke, yang berikutnya adalah keempat, ya. Mengapa etika diperlukan agama? Etika memungkinkan dialog antar agama. Etika dapat menjadi dasar bagi kerjasama agama. Jadi, kenapa harus etika? Kenapa nggak harus toleransi antara beragama? Kenapa harus Biar etika? tidak saling menyinggung, Pak. Biar tidak saling tersinggung, Pak. Ya, oke. Yang lain. Farel, mana Farel kok hilang lagi? Ayo pendapatnya. Iya, Pak. Nah, gimana ini? Ya, menurut Farel apa ini? Etika memungkinkan dialog antara agama. Etika dapat menjadi dasar bagi kerjasama Islam. Apakah masuk ya, dengan tadi apa Piatun? Apa tadi? Lupa. Apakah sama dengan toleransi, Farel? Etika? Iya, sama, Pak. Kurang lebihnya sama. Sama? Iya. Karena Ada kita alasannya harus nggak? toleransi agama satu sama agama lain. Kalau mau ada dia punya etika pasti memperlakukan dengan baik. Dengan baik. Saling toleransi. Menjaga ya. Jadi, itu ya. Ada pendapat yang lain? Yang lain? Ayo bangun. Ayo. Masa Sofiatun Farel sini kita yang lainnya nggak ada. Darli, gimana? Ayo diskusi ya, biar bisa memahami ya, karena namanya pelajaran kepribadian itu harus bisa masuk ke dalam diri kita sendiri ya, sebagai akhlak nantinya ya, perilaku, kemudian etika, attitude ya. Semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak memahami ilmunya,
kemudian kita bisa menerapkan. Kalau kita bisa menerapkan ilmunya, maka kita akan lebih baik, menjadi moral yang lebih baik. Jadi moralnya lebih baik. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang keempat, yang kelima adalah etika memungkinkan dialog antar agama dengan pandangan-pandangan dunia. Jelas ya. Nah, dengan etika ini bisa mengantarkan ya ajaran agama termasuk negara ya. Negara juga bisa menyatu ya dalam arti karena apa? Etika. Ya. Kemudian yang berikutnya fungsinya etika ya. Tadi kita sudah memahami etika dan moral. Ya. Etos dan etis, amoral dan immoral. Ya, sudah jelas semuanya. Ya, tinggal kita masuk kepada fungsi etika. Etika bukan ajaran moral, juga bukan tambahan ajaran moral. Etika tidak langsung membuat manusia menjadi baik. Itu tugas ajaran moral. Kalau ingin manusia menjadi baik. Ya. Ajaran moral membuat manusia menjadi baik dan melarang orang-orang yang tidak baik. Dan yang baik harus dikerjakan dan yang tidak baik tidak boleh dikerjakan. Itu adalah moral. Ya. Maka dari itu, setiap tindak tanduk atau kegiatan manusia yang berkaitan dengan etika itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya orang-orang yang menolong orang, kemudian membantu orang-orang menyeberangkan di jalan atau membantu menolong orang pada saat orang tua duduk tidak ada tempat duduk, kita kasih tempat duduk ya, seperti itu. Sebenarnya hanya sedikit dan sepele tapi banyak manfaatnya dan contohnya juga banyak. Nah, kalau kita selalu membuat hal-hal yang baik kepada masyarakat ya, kepada orang-orang di sekitarnya, pada umum terutama di tempat rekreasi, itu bisa berdampak baik terhadap kita sendiri. Ini fungsi daripada etika. Kemudian yang berikutnya adalah etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap berhadapan dengan berbagai moralitas. Lihat di sini moral citra, moral perista, kemudian ada moral di sini banyak. Jadi moral. Jadi kalau kita melihat ya etika ya, ini adalah banyak sekali memang artinya menurut para ahli ya. Kalau kita bahas masalah etika tentang menurut para ahli itu panjang sekali ya, waktunya tidak mencukupi. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi etika yang berikutnya adalah orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. Jika tidak memiliki orientasi kritis, maka kita akan bingung seperti cerita Nasruddin yang mau menjual klien kedai. Kira-kira ini gambar ini kita ceritanya. Ada yang tahu ceritanya gambar ini? Tidak, Pak. Lihat di gambar. Lihat di gambar. Bisa ceritakan tidak? Charlie, bisa diceritakan nggak gambar ini? Tidak tahu, Pak. Tidak, Pak. Panjang ceritanya kalau mau dijelaskan karena waktunya nggak apa. Ya. Kurang sebentar lagi waktunya nggak cukup. Oke, kita lanjut. Dan berikutnya adalah tujuan pembelajaran etika. Itu membuat mahasiswa menjadi lebih kritis. Sebenarnya kalian harus benar kritis dalam menghadapi pelajaran seperti ini ya. Tidak hanya Bapak saja yang bicara, tapi harus interaktif gitu antara kalian dengan Bapak. Maka Bapak pancing tapi nggak ada respon. Jadi Bapak mancing namanya segera direspon ya. Dewi tentunya ya. Atau Sofiatul dari respon. Ya, Farel. Itu seperti itu maunya. Jadi kritis, sikap kritis. Jadi kita belajar etika itu harus seperti itu. Jadi diskusi ya. Tidak hanya Bapak memberikan materi terus ya. Akhirnya seperti itu, akhirnya nggak nyambung nantinya. Kalau bisa ya sama-sama saling interaktif. Oke, kita lanjut.
Ini tujuan pelajaran etika adalah kritis terhadap lembaga-lembaga masyarakat, orang tua, agama, negara. Ya, tujuan belajar etika. Jadi kritis terhadap lembaga-lembaga masyarakat, orang tua, agama, negara. Terutama yang nggak jauh-jauh, orang tua kita sendiri. Apakah kita sudah kritis terhadap orang tua? Apakah kita sudah baik terhadap orang tua? Sepiatun, kira-kira gimana pendapatnya? Apakah kita ini merasa kepada orang tua itu lebih baik etikanya atau moralnya? Apakah masih membuat amoral? Apakah masih Pernah, Pak. Masih, Pak. Hah? Kurang. Jujur masih, Pak. Kalau bisa, tunjukkan ya etika, moral terhadap orang tua. Karena orang tua adalah satu-satunya orang yang mendidik kita dari kecil sampai kita dewasa. Bahkan sudah dewasa tidak memandang bulu, bahkan tidak mengakui itu orang tuanya. Banyak yang terjadi ini. Ya, jadi kalau bisa, ya. Kenapa, Tiatun? Banyak yang tidak mengakui orang tua, Pak. Ya, banyak ya banyak. Jadi padahal kalau kita melihat ya, orang tua itu ya mencari uang itu untuk siapa? Untuk anaknya. Ya, pulang malam, kemudian bekerja banting tulang. Untuk siapa? Untuk anaknya. Tapi setelah anaknya sukses, setelah anaknya menjadi pengusaha dan lain sebagainya, sudah dilupakan orang tua. Apakah ini tindakan etika atau amoral? Etika atau moral? Ayo yang lainnya. Aisyah, Alia, Ana, Cindy, Jihan. Pada kemana? Farel. Ayo. Moral, Pak. Ayo bangkit. Kira-kira seperti apa? Apakah kita sudah berbuat yang terbaik terhadap orang tua? Dengan etikanya kita, dengan moralnya kita. Tunjukkan kepada orang tua. Jangan sampai orang tua itu kecewa. Karena kok sudah besar melawan. Kok sudah besar ngatur-ngatur orang tua. Ya, seharusnya menyadari bahwa orang tua itu ada segalanya buat kalian. Jadi, nah ini sebagai motivasi ya. Karena memang kenyataan yang terjadi di dunia ini seperti itu. Ya. Anak lupa sama orang tuanya. Padahal dia dididik, disekolahkan mulai dari kecil, digendong, dimandiin, dikasih makan, dan sebagainya sama orang tuanya. Ya, entah itu bapaknya, entah itu ibunya. Sama-sama. Tapi pada saat sudah menginjak dewasa, melupakan semuanya. Kebaikan-kebaikan orang tua itu dilupakan. Karena mungkin egois. Ya. Tadi ada egois nggak? Jihan, ada egois nggak tadi? Gambarnya apa Iya, egois? Pak. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi ya, terutama yang mempelajari etika jangan terjadi kepada orang tua ya. Lebih baik orang tua itu disanjung, kemudian digugu, ditiru apapun yang diberikan padanya, kemudian kita bantu ya, semua kegiatan di rumah dibantu, kegiatan aktivitas dibantu kalau bisa. Jangan kita hanya ngambil uangnya saja, tapi kita juga harus berbuat kepada orang tua yang terbaik. Orang tua itu tidak butuh uang, tidak butuh apa-apa. Butuh apa? Butuh doa dari anaknya. Itu aja. Biasanya seperti itu. Permintaan orang tua, doakan. Mendoakannya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Kritis terhadap berbagai ideologi, konsumtif, ya, keserbabolehan, hura-hura, dan lain sebagainya. Nah, kalau demo seperti ini kira-kira sikapnya kritis ya, kritis. Apakah itu amoral atau etika? Atau tidak masuk di etika dan moral? Atau amoral atau immoral? Faren, Rael, gimana?
Ini gambar ini bahas ini. Sebenarnya kalau didiskusikan gambar sedikit aja bisa jadi panjang lebar ya. Bisa bercerita panjang lebar dengan adanya satu gambar ini. Oke, begitu juga lanjut. Ya. Kritis terhadap diri sendiri. Nah, kritis terhadap diri sendiri, kemudian juga mengapa yang diajarkan bukan moral? Ya, pembentukan sikap moral sudah selesai pada tahun-tahun pertama hidup kita. Ya, kenapa? Atau mengapa yang diajarkan bukan moral harus etika? Tapi kebanyakan etika yang diajarkan, etika dan moral. Pasti ada kaitannya etika dan moral, tapi yang diajarkan ya bukan moral. Moral hanya mengajarkan perbuatan baik dilakukan, ya, perbuatan tidak baik tinggalkan, ya, gitu. Itu di ajaran agama sudah ada, ya. Makanya moral ini harus dijaga. Kalau kita sudah beretika, kita juga harus bermoral. Beretika dan bermoral. Jangan hanya bermoral saja, tapi tidak beretika. Harus sama-sama, ya. Sejalan. Apakah langsung ke pribadi? Masuk. Antara etika, moral, kepribadian. Ya semuanya kembali ke pribadinya masing-masing. Karena etika, moral, sikap, ya, itu ada di dalam dirinya, di dalam pribadinya. Bisa menegakkan etika, bisa menjaga etika, bisa menjaga moral, bisa menjaga ini semua kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau orang lain hanya mengajarkan, ya, untuk kebaikan, tetapi kalau pribadinya tidak bisa membuat dirinya menjadi lebih baik, itu sudah di luar dugaan. Itu adalah kembali kepada dirinya masing-masing. Jadi moral memang harus diperhatikan, ya. Kemudian etika juga harus dipertahankan agar sama-sama berkesinambungan, ya. Oke, yang berikutnya, mengapa yang diajarkan bukan moral? Ya. Pengandaian yang mengajar harus lebih maju dari yang diajar. Etika tidak merasa tetapi moral. Etika tidak masalah tapi moral. Ya ini ya, perhatikan di gambar karena memang ada kaitan di gambar kalau belajar gitu ya. Karena memang nggak ada gambarnya, harus benar-benar memperhatikan materinya apa yang disampaikan. Oke, berikutnya adalah mengapa yang diajarkan bukan moral. Pelajaran moral bisa membuat mahasiswa sinis melihat perilaku dosen-dosennya. Kira-kira Jihan melihat perilaku dosen seperti apa? Apa hanya memanggil nama Farel, Cindy, Dewi, Aisyah? Ya, gimana Han? Jihan? Mencoba membuat muridnya ikut berdiskusi, Pak. Kira-kira setelah belajar moral, seperti apa tindakan mahasiswa terhadap dosennya yang mengajarkan ini? Gitu. Ya, ya. Yang lain tidak ada online-nya. Coba on-kan videonya biar jelas ya. Karena tutup video semua, takut dipanggil ya. Gak usah takut ya. Karena Bapak yang manggil yang selalu di videonya muncul. Tapi kalau nggak bisa terlihat, ya gimana bisa melihat Bapak nggak bisa melihat. Yang nggak bisa dipanggil. Ya. Ya ini adalah tindakan moral. Ya, perilaku mahasiswa terhadap dosennya seperti apa? Perilaku mahasiswa menilai dosennya seperti apa? Ya ini tindakan hukum ya, mahasiswa beda-beda, ada yang baik etikanya, ada yang baik moralnya, kemudian ada nilai yang jelek. Oh, Pak Komarun ini aja kalau ngajar. Iya ngajian ya. Kemarin di ujian diisi apa?
Baik, Pak. Ya, ini dosennya nggak pernah ya itu rahasianya kalian sendiri ya. Bapak tidak mau di ini, yang penting etika moral tetap dijaga. Karena ya menilai orang lain itu sama dengan menilai dirinya sendiri. Paham Jihan ya? Ya, Paham, mendoakan Pak. orang lain sama dengan mendoakan dirinya sendiri. Baik kepada orang lain sama dengan baik untuk dirinya sendiri. Paham ya semuanya ya? Jelas ya? Ini Jelas, Pak. Pak. Jelas. pertahankan ya, pertahankan. Jangan menilai orang lain itu buruk. Bahkan kalau bisa orang yang bersalah kita maafkan. Itu lebih baik. Karena moral kita sudah baik. Ya, kalau moral kita tidak baik berarti sampai kapanpun sama mati pun tidak akan diampuni, tidak mungkin dia nggak dimaafkan gitu. Banyak ya, banyak seperti itu. Tapi kalau bisa ya menjadi orang yang lebih baik, beretika baik, bermoral juga harus baik. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kita sendiri akan menjadi nilainya lebih baik. Berdoa untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain kembali kepada dirinya. Ya. Coba kita lihat. Mohon maaf, Pak. Jamnya sudah selesai, Pak. Walah, ya kan udah habis. Oke, terima kasih ya udah hasil, makasih yang Oke ya, sampai sini materi pelajaran. Ya, tapi jelas ya semuanya ya, belajar etika ya. Jelas, Pak. Besok kita akan belajar kepribadian. Ya, itu etika dulu, baru kepribadiannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sebenarnya masih ada 47 slide yang Bapak akan sampaikan, tapi karena waktu tidak mencukupi, ya seperti biasa, ya kita akhiri dengan doa. Mohon maaf yang sebelumnya. Mungkin kalau Bapak pengajar terlalu ini, karena materi pelajaran etika itu harus dihidupkan dengan bercanda, dengan apapun. Jadi enak, jadi situasinya hidup. Ya, tapi kenyataan yang terjadi yang muncul hanya 2 orang, ya, tidak keluar semua videonya ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan materi pelajaran etika bisa diterima. Apa, Mariel? Nggak apa-apa, Pak. Oke, apa-apa. Oke. Oke, mari kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Jangan lupa yang belum absen artinya. Oke. Iya, Pak. Ya. Terima kasih.